Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya teman-teman tetap semangat dalam menyiapkan tes SKD yang sebentar lagi akan dimulai. Kali ini, Master akan membahas kembali tentang prediksi SKD CPNS untuk materi TIU HOTS. Dan ini adalah bagian yang kedua. Soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini terdiri dari soal kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan kemampuan figural. Nah, jadi di satu video ini teman-teman bisa belajar lengkap semua materi yang ada pada TIU. Nah, tentunya soal yang akan kita bahas sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB yang terbaru. Sebelum Master lanjutkan, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, Master kembali akan merekomendasikan dua platform belajar yang akan bermanfaat untuk teman-teman dalam menyiapkan tes SKD nanti. Yang pertama adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket kelas yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket yang sangat murah, skripsi hanya dengan 59 ribuan, tesis dengan harga 89 ribuan, dan paket kelas disertasi yang harganya kurang dari 120 ribu. Teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Di paket ini, teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas unggulan yang ada di Solusi Belajar. Mulai dari 50 paket tryout SKD Premium, 54 paket latihan soal, dan 8 paket pemantapan Super HOTS menjelang tes SKD. Tryout dan latihan soalnya bisa diakses berulang kali selama 1 tahun. Fasilitas unggulan lain dari Solusi Belajar adalah materi dan tampilan soalnya per kisi-kisi. Terdapat real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout SKD Premium 1 pekan sekali yang hasilnya di-ranking secara nasional. Banyak sekali alumni dari Solusi Belajar di seluruh Indonesia yang sukses menggapai mimpinya menjadi seorang abdi negara melalui sekolah kedinasan dan CPNS. Kemudian, platform kedua yang Master rekomendasikan adalah Sobat CPNS. Teman-teman di Sobat CPNS banyak fasilitas premium yang ditawarkan. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, serta materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan statistik TWK, TIU, dan TKP. Ada 10 e-book sukses menghadapi SKD CPNS yang dilengkapi dengan ratusan modul soal dan materi dengan jumlah ribuan halaman. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Kita langsung ke soal yang pertama. Kita bahas kemampuan verbal terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah kemampuan verbal analitis. Mari kita baca soalnya. Pada kegiatan vaksinasi COVID-19 khusus ibu hamil di Kota Semarang, ada 6 orang ibu hamil yang hadir dari Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. Daftar nama penerima vaksin khusus ini adalah Ibu Ana, Ibu Rati, Ibu Jessica, Ibu Tuti, Ibu Isti, dan Ibu Hana. Mereka duduk di kursi ruang tunggu yang telah diberi nomor antrian 1-6 berurutan dari kiri ke kanan, dengan jarak masing-masing 1,5 meter. Aturan duduk mereka adalah sebagai berikut. Kita langsung baca kalimat terakhirnya. Jika Jessica duduk di nomor 1, pernyataan manakah berikut yang benar? Untuk memudahkan, maka teman-teman dalam mengerjakan tes penalaran analitis harus menggambarkan dalam bentuk yang sederhana. Kita coba gambar dalam bentuk strip seperti ini, dan kita beri urutan nomor 1 sampai dengan 6 sesuai dengan ketentuan, dari kiri ke kanan. 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini yang sudah pasti adalah jika Ibu Jessica. Berarti kita tuliskan di sini J duduk di kursi nomor 1, maka pilihan A sampai E yang benar adalah. Nah, kemudian baru kita baca persyaratan atau ketentuannya satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu. Tuti duduk persis di sebelah kiri Hana. Karena ini belum jelas, maka kita lewati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Ana tidak duduk di kursi paling pinggir. Ini juga belum jelas, maka kita lewati. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga. Kita baca. Isti duduk tepat antara Jessica dan Rati. Jadi Bu Isti itu duduk tepat di antara Jessica dan Rati. Maka Isti berada di tengah, kemudian Rati berada di sebelah sini. Nah, kita coba baca lagi persyaratan yang ada. Tuti duduk persis di sebelah kiri Hana. Artinya, posisi Tuti dan Hana itu saling bersebelahan. Berarti Tuti sebelah kiri, Hana di sebelah kanan. Karena tepat, maka dua orang ini tidak dapat dipisahkan. Oke, kemudian di sini ada pernyataan juga, Ana tidak duduk di kursi paling pinggir. Artinya, Ana tidak mungkin duduk di kursi nomor 6. Berarti, kemungkinan Ana akan duduk di kursi nomor 4 atau kursi nomor 5. Sampai di sini paham? Karena Tuti dan Hana tidak bisa dipisahkan dan Ana tidak bisa duduk di kursi paling pinggir, maka posisi yang paling tepat untuk bisa mewakili dua pernyataan ini adalah Ana duduk di kursi nomor 4, sedangkan Tuti dan Hana duduk di kursi 5 dan 6. Karena Tuti dan Hana tidak dapat dipisahkan. Maka di sini jelas jawaban yang tepat adalah, betul sekali, jawaban yang tepat adalah B. Mudah ya? Kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini adalah soal penalaran logis. Oke, mari kita baca premis pertama dan keduanya. Semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Perhatikan lagi kalimatnya, semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Kalau kita buat diagram Venn, maka semua hutan lindung, ini hutan lindung, tidak mengalami kebakaran. Ini tidak kebakaran. Ya. Kemudian pernyataan keduanya, kita perhatikan, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Jadi, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Kita tuliskan W, wisata. Maka di sini ada arsiran yang jelas. Mari kita baca pernyataan di pilihan A sampai E. Sebagian kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Kalau kita lihat dari grafik arsiran ini, maka pilihan yang A itu adalah tepat. Kita coba lihat pernyataan yang B sampai E. Sebagian hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Nah, pernyataan B ini bertentangan dengan pernyataan yang pertama. Kita perhatikan ya, pernyataan yang pertama itu semua hutan lindung di Pulau A tidak mengalami kebakaran. Di pilihan B, sebagian hutan lindung yang mengalami kebakaran, berarti ini jelas bertentangan dengan premis yang pertama, maka ini salah. Kemudian pilihan yang C, sebagian hutan lindung yang mengalami kebakaran, ini juga salah, ini bertentangan dengan premis yang pertama. Kita lihat pilihan D, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Nah, ini juga kalimat yang tidak ada informasinya, maka kita anggap salah. Kemudian kita lihat pilihan E, sebagian hutan lindung di Pulau A. Ini juga salah ya. Maka pilihan yang tepat untuk nomor 2 ini adalah pilihan yang A, teman-teman. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal ketiga. Ada fotosintesis, kemudian oksigen. Ini adalah penalaran analogi. Nah, teman-teman, apa hubungan fotosintesis dengan oksigen? Tepat sekali. Hubungan fotosintesis dengan oksigen adalah hasil dari fotosintesis, salah satunya adalah oksigen. Maka, kalau kita perhatikan pilihan A sampai E, mana pilihan yang paling tepat? Ya,
Jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman ya. Jadi proses pembakaran itu salah satu hasilnya adalah karbon dioksida. Mudah ya? Kita lanjut ke soal keempat. Nah, di soal keempat ini adalah TIU numerik. Kita perhatikan ini adalah bab tentang deret. Jadi angka 100, 111, 123, dan 136. Ini mudah sekali teman-teman. Kita perhatikan dari 100 ke 111, ini selisihnya ada 11, berarti ditambah dengan 11. Dari 111 ke 123, ini ditambah dengan 12. Dari 123 ke 136 ditambah dengan 13. Dan dari 136 ke angka berikutnya tentunya udah sangat jelas. Polanya yaitu ditambah dengan 14. 136 ditambah dengan 14 adalah, betul teman-teman, 150. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal kelima. Nah, perhatikan tabel berikut. Hubungan yang tepat antara X dan Y adalah, nah teman-teman di sini diminta untuk mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Kemudian membandingkan manakah yang lebih besar atau sama dengan atau hubungannya tidak dapat ditentukan. Nah, pertama kita harus mencari berapakah nilai X terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan kembali, X adalah 18,5 dikurang 1/2/5. Nah, teman-teman, untuk memudahkan mari kita buat menjadi angka desimal. Teman-teman, 2/5 itu sama dengan, kalau dijadikan angka desimal itu adalah 0,4. Dari mana 0,4? 2/5 itu artinya 2 dibagi dengan 5. Maka caranya adalah kita tambahkan 0 di sini, ini juga bertambah 0, ini koma. Kemudian 20 dengan 5 langsung bisa dibagi dengan 5, hasilnya 4, dan di sini 20 hasilnya 0. Maka 2/5 itu sama dengan 0,4. Maka di sini kita bisa tuliskan X sama dengan 18,5 dikurang dengan 1,4. Jadi 2/5 itu adalah 1 ditambah 2/5. Atau bisa kita tuliskan 1 ditambah 0,4 atau 1,4. Maka X di sini nilainya adalah 17,1. Cukup jelas ya teman-teman. 5 dikurang 4, 1. 8 dikurang 1, 7. Dan satunya turun tetap jadi 17,1. Kemudian kita cari berapa nilai dari Y. Nilai dari Y di sini kita tuliskan kembali. 13,25 ditambah 3,3/4. Nah teman-teman, 3/4 ini sudah cukup lazim atau umum digunakan. Dan teman-teman pasti bisa tahu ya, 3/4 itu sama dengan berapa di angka desimalnya? Betul sekali ya, 3/4 itu sama dengan 0,75. Maka nilai Y adalah 13,25 ditambah 3,75. Maka Y sama dengan, kita jumlahkan 0, 0, kemudian di sini 7 dan 1. 17,00. Maka di sini bisa kita bandingkan nilai X dan Y sangat tipis sekali di sini ya. Maka nilai X itu adalah lebih besar daripada nilai Y. Jawaban soal ini adalah A, teman-teman. Bisa dipahami? Betul sekali, sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini adalah soal cerita di tes TIU numerik. Mari kita baca soalnya perlahan. Pada suatu saat, di lahan parkir sebuah pusat perbelanjaan terdapat 800 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Kita langsung tuliskan di sini, anggap saja motor itu adalah X, mobil adalah Y, maka kita bisa membuat persamaan yang pertama, yaitu karena di sebuah lahan parkir ada 800 kendaraan, maka di sini motor dan mobil atau X ditambah Y itu totalnya sama dengan 800. Dan ini adalah persamaan yang pertama. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjutkan. Jumlah roda seluruh kendaraan
adalah 2160. Jadi, di lahan parkir tersebut yang terdiri dari motor dan mobil, itu jumlah rodanya ada 2160. Nah, bagaimana cara membuat kalimat matematikanya? Kita tahu di sini motor mempunyai berapa roda? Betul, 2 roda. Sedangkan mobil punya berapa roda? Betul sekali, 4 roda. Maka bisa kita tuliskan 2x ditambah 4y itu totalnya sama dengan 2160. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Jadi di sini cukup jelas ada 2 persamaan dan ada 2 variabel yang dicari. Maka kita bisa selesaikan soal ini dengan mudah. Misalkan kita ingin menghilangkan nilai dari x, maka di persamaan 1 kita kali dengan 2. Kita tuliskan, maka persamaan 1 semua kali dengan 2. Berarti ini ada 2x ditambah 2y sama dengan 800 kali 2 adalah 1600. Ini adalah persamaan 1 yang baru. Maka kita bisa eliminasi. Di sini 2x dikurang 2x berarti 0. 4y dikurang 2y itu adalah 2y. Kemudian 2160 dikurang dengan 1600 itu adalah 0. Di sini 6, 1, ini 5. 560. Maka kita bisa mengetahui nilai y sama dengan 560 dibagi 2. Maka y sama dengan 280. Kemudian kita mencari berapa nilai dari x. Kita masukkan atau substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Jadi di sini x ditambah y, y-nya sudah diketahui 280 sama dengan 800. Maka nilai x sama dengan 800 dikurang 280. X adalah, betul sekali, 520. Maka di lahan parkir tersebut ada 280 mobil dan ada 520 motor. Nah, kemudian jika tarif parkir sepeda motor adalah 1000 dan tarif parkir mobil adalah 2000, berapakah pendapatan pusat perbelanjaan dari uang parkir tersebut? Maka jumlah motor kita kali dengan 1000, berarti di sini x dikali dengan 1000, kita tinggal tambahkan 03 menjadi 520.000. Sedangkan y kita kali dengan 2000. Kita kali dengan 2000, maka hasilnya adalah ya mobil, uang yang dihasilkan dari mobil itu adalah 560.000. Nah, untuk mengetahui totalnya, maka total itu adalah 520.000 ini dari motor ditambah 560.000 ini dari mobil. Maka totalnya adalah, betul sekali, 000,081. Seperti ini ya. Jadi totalnya adalah 1.080.000 rupiah. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, teman-teman. Cukup mudah? Ya, kita lanjut ke soal ke-7. Nah, ini adalah soal tes figural analogi. Kita perhatikan, di gambar yang pertama, ini ada sebuah gambar atau anak panah menghadap ke sebelah kanan, dan di gambar kedua ada 2 anak panah yang menghadap ke kiri. Nah, kira-kira apa hubungannya? Kalau kita lihat, hubungannya adalah ini bentuknya sama, tapi di pola kedua, di gambar kedua itu bentuknya berubah arah. Yang tadinya ke kanan berubah arah menjadi ke kiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain berubah arah, jumlahnya juga bertambah. Yang tadinya 1 menjadi 2. Maka pola ini bisa kita tiru di pola gambar ketiga. Yang tadinya menghadap kiri berarti sekarang menghadap ke kanan. Yang tadinya jumlahnya ada 1, ini ada 1, 1 gini ya, maka akan menjadi jumlahnya menjadi 2. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C, teman-teman. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Baik, kita lanjutkan ke soal ke-8. Dan ini masih tes figural, jenisnya adalah analogi. Perhatikan baik-baik pola gambar berikut ini. Ini pola gambar pertama, kedua, ini ketiga. Nah, di pola gambar pertama dan kedua kita perhatikan ada gambar segitiga,
kita beri ini urutan 1, ini ada urutan 2, ini ada urutan 3. Segitiga, persegi, dan lingkaran. Kemudian di gambar kedua, polanya menjadi lingkaran atau gambar ketiga ini menjadi gambar yang besar yang melingkupi gambar pertama dan kedua. Kita perhatikan gambar pertama menjadi di bawah, gambar kedua menjadi di atas. Maka pola ini bisa kita tiru di pola ketiga ini menjadi pola keempat. Berarti di sini gambar ketiga kita tuliskan di sini gambar 1, 2, 3. Maka gambar ketiga menjadi gambar yang melingkupi gambar 1 dan 2. Artinya segitiga menjadi gambar yang paling besar. Berarti jawaban A salah, D salah, dan E juga salah. Kita perhatikan kembali, berarti jawabannya antara B dan C. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, pola di gambar pertama ini segitiga urutan pertama itu menjadi gambar yang ada di bawah. Oke? Maka persegi atau gambar pertama di pola ketiga ini akan menjadi gambar yang letaknya ada di bawah. Maka di sini yang letaknya ada di bawah itu ada di pilihan B. Dan ini jelas jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah B, teman-teman. Nah, demikian pembahasan tentang prediksi tes SKD CPNS 2021 soal-soal TU HOTS yang terdiri dari soal numerik, verbal, dan figural. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menyiapkan tes SKD. Master doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil terbaik di TU, TWK, maupun TKP. Dan tentunya lolos ke tahap berikutnya. Nah teman-teman, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.